udah bisa kita mulai lah. Udah 10 menit kan dari jadwal yang ditentuin kan. Halo Riz. Ya bang. Udah bisa kita mulai lah, udah 11 menit dari jadwal yang ditentukan pertama nih. Oke. Pembicara udah stand by? Sip. Udah siap? Sip. Bang Abdul gimana Bang Abdul? Oke, sudah. Oke, kita mulai ya. Yang lain bisa aktifkan kameranya nggak? Biar kita lebih ngerasa lebih dekat aja gitu. Hai semua. Oke ya, kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga selalu di keberadaan yang sehat walafiat. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita terhalang untuk melaksanakan seleksi beasiswa Bank Indonesia. Aku tanya dulu nih sama pesertanya yang udah pada hadir di siang hari ini. Gimana kabarnya, pada sehat semua? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Oke, kita udah dihadirkan oleh bicara yang luar biasa, terkhusus untuk di Genbi sendiri, ya Genbi USU sendiri. Aku mau perkenalan dulu nih, nama aku Riri. Aku dari FISIP USU, dan aku bergabung di Genbi 6 pada tahun 2016-2020. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, suara aku kedengeran nggak? Kedengeran. Yang lain gimana? Pecah-pecah. Putus. Itu jaringan Yun itu Yun. Oke, kita nih di Genbi punya jargonnya kalau aku bilang Genbi energi untuk negeri. Genbi sumut horas riba. Sudah bisa? Biar semangat meskipun harus online. Ayo. Bisa teman-teman? Bisa. Oke, sama-sama ya. Genbi Energi untuk negeri. Genbi sumut Horas. Oke, mantap sekali teman-teman semua sekalian. Baik, kalau gitu kita mulai aja langsung nih. Tapi ingat ya, kita nih di sini meskipun cuma mencari ilmu, kita juga memberikan beberapa reward untuk teman-teman sekali karena udah menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini gitu, untuk menyisikan waktunya di sela-sela kekosongan dan rebahan aja untuk di talk show pada hari ini. Nah, langsung aja kita perkenalkan dua narasumber. Yang pertama, mari kita sambut pada Ketua Genbi Komisariat Universitas Sumatera Utara, Bang Rahman, silakan Bang. Halo semuanya, perkenalkan nama Bang Rahman. Sekarang ini menjabat sebagai Ketua Generasi Baru Indonesia Komisariat Universitas Sumatera Utara. Oke, Riz. Sudah Bang? Udah dong. Oke, silakan sekarang dipersilakan untuk Bang Abdul. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam
keadaan sehat, walaupun di masa pandemi COVID-19 kita eh, bergerak dan sedikit berinteraksi dengan orang lain, yang mana mungkin agak sedikit mempengaruhi dampak, tapi harapannya semoga kalian semua sehat. Perkenalkan, merupakan alumni ilmu komunikasi fisik USU atau fresh graduate. Bergabung di GMB ini sejak 2018 di GMB 5, dan kedua kali masih diberi kesempatan untuk bergabung di GMB. Aku juga termasuk GMB 6. Nah, untuk di GMB sendiri aku Kok diambil panas sekali sih. diskusi PSDM atau Komisariat Universitas Sumatera Utara. Oke, mungkin sekian perkenalannya. Sudah, Bang Abdul? Sudah sih. Oke, terima kasih untuk perkenalan singkatnya dari Bang Rahman dan Bang Abdul. Selanjutnya kita langsung saja, tidak usah terlalu lama menghabiskan waktu, karena kita juga online, pasti situasinya ribet, ada yang kekurangan sinyal, ada yang macet, dan sebagainya. Oke, di sini aku sedikit mau mempertanyakan nih, sebelum aku memberikan kesempatan untuk teman-teman yang udah berhadir untuk mempertanyakan terkait beasiswa Bank Indonesia kepada Bang Rahman dan Bang Abdul. Aku mau nanya dulu nih, untuk Bang Rahman dan Bang Abdul. Untuk pertama kalinya, boleh dong, bagaimana awal mulanya Bang Rahman dan Bang Abdul bisa memilih beasiswa BI ini untuk dijadikan pencapaian mendapatkan beasiswa gitu. Silakan Bang Rahman. Oke, terima kasih pertanyaannya, Bu Riris. Tapi sebelum mau mulai, Abang boleh berpantun ya. Pantunnya sedikit aja. Indah berbalam siawan petang, darah itulah ke pohon ara. Pemanis kalam selamat datang teman-teman semua. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan pertanyaan Riris tadi ya, kenapa memilih beasiswa Bank Indonesia sebagai tempat untuk pertama kali memilih beasiswa? Sebelumnya Abang pernah dapat beasiswa dari peningkatan prestasi akademik yang namanya. Jadi setelah itu Abang kenal sama beasiswa Bank Indonesia itu dari senior Abang yang sudah tergabung duluan. Nah, senior Abang ini dari Abang liatin banyak kegiatan-kegiatan yang diikutin dia. Nah, jadi terinspirasi dari banyaknya kegiatan yang diikutin dia, terus orangnya. Karena rata-rata anak Genbi itu orangnya keren-keren semua. Jadi hal-hal itulah yang bikin motivasi saya untuk bisa ikut di generasi baru Indonesia, gitu kurang lebih Riris. Oke. Nah, kalau boleh tahu lagi nih Bang. Oke. Kira-kira Abang tahunya beasiswa Bank Indonesia sampai mendapatnya itu dari informasinya dapat dari mana Bang? Nah, Abang tahunya pertama itu informasinya dari senior Abang itu tadi. Kemudian Abang ikutin masalah beasiswa ini dari teman-teman Genbi-nya itu sendiri. Jadi teman-teman Genbi itu pada saat rekrutmen sering main ke fakultas-fakultas untuk mengenalin beasiswa Bank Indonesia dan generasi baru Indonesia ke teman-teman mahasiswa di Universitas Sumatera Utara. Jadi Abang tahunya itu dari senior Abang dan dari teman-teman Genbi-nya itu sendiri. Gitu. Gimana, Riz? Berarti lebih banyak untuk mencari tahunya ya Bang ya? Iya, cari tahu dong, harus cari tahu. Oke. Kalau untuk Bang Abdul sendiri gimana tuh Bang? Oke, kalau untuk itu, pertama kali sebenarnya tahu Genbi ini ya, aku tuh sebenarnya termasuk salah satu siswa yang apa namanya, beasiswa scholarship hunter gitu ya. Jadi semua beasiswa aku cobain karena memang aku mau masuk kuliah juga kemarin mau masuk kuliah di jurusan apa, karena otomatis sebenarnya ya sinkron ya sama jurusan apa
dulunya anak eksak atau IPA di SMA-nya, lalu masuk ke kuliahnya itu ilmu komunikasi, otomatis aku senang dong. Jadi kemarin pada saat SNM itu aku sama sekali nggak lulus, di situ sama buat kayak ngedown dikit karena aku juga pastinya pengen kuliah gitu kan. Nah, jadi aku coba SBM dengan memberanikan diri dengan belajar 2 minggu untuk kurang jalur gitu ya. Dan alhamdulillah keterima. Dari situ aku udah mulai start kalau misalnya kuliah aku harus punya beasiswa. Nah, jadi untuk beasiswa pertama kali aku coba itu kemarin adalah Nalum. Nah, itu Nalum itu adalah beasiswa pemerintah daerah, pemerintah daerah yang kerja sama dengan Nalum. Nah, tapi pada saat itu kayak jelas dan bahkan banyak yang menyalahgunakan kebijakan-kebijakan pemerintah itu untuk kepentingan pribadinya. Jadi makanya aku nggak lulus gitu, nggak tahu kenapa dan nggak ada berita-berita panjangnya. Lalu kemudian untuk berikutnya aku coba lagi, tadi aku Project Hunter, aku coba SL Future Leader. Nah di SL Future Leaders ini aku kemarin itu sempat masuk, tapi ternyata akhirnya enggak, adalah mungkin apa namanya banyak yang inilah yang juga dan bagus-bagus gitu. Aku nggak mau ini, mungkin kapasitas aku juga belum gitu. Nah berikutnya aku juga coba beasiswa Malaysia. Nah di sini sebenarnya agak sedikit bingung karena di salah satu coba tanah foundation aku juga Bank Indonesia. Maka aku tahunya Bank Indonesia itu awalnya itu adalah di senior aku yang mana dia juga merupakan Project Hunter. Nah, itu ada namanya Kak Dinda, mungkin teman-teman semua komunikasi tahu Kak Dinda Nazulia. Ya, salah satu dia mahasiswa prestasi itu di tahun 2017. Nah, jadi dari beliau aku tanya segala macam gitu ya kan. Ya, ternyata dia rekomendasi Tanoto dan juga di tahun 2018 untuk jurusan ilmu PI adalah buka. Dari situ aku juga belajar dan tahu lagi masih informasi mengenai beasiswa. Kembali aku juga coba Tanoto, di mana aku Tanoto udah sampai di tahap wawancara dan akhirnya ini di antara B dan Tanoto. Jadi kalau misalnya sejak aku bisa sampai di beasiswa BI gitu. Nah untuk tahunya itu sendiri aku lihat Instagram, pasti Instagram Genji, gara-gara memang aku sebagai mahasiswa ilmu komunikasi agak sedikit gambling ya, karena memang anak komunikasi itu nggak pernah dengar namanya beasiswa Bank Indonesia, karena memang di tahun itu adalah yang pertama sekali dibuka untuk beberapa jurusan yang biasanya itu diterima gitu kan. Nah jadi dari situ aku cari tahu, aku juga kenal sama apa namanya ada dari Fakultas Ekonomi, aku kenalan gitu kan, kenal sama Kak Dinda, dan di situ aku tanya-tanya tentang Genji, di situ aku tanya dia coba Indonesia itu gimana. Dari beliau juga makanya bisa mungkin itu untuk Jadi begitu Bang Dul? Halo? Iya. Oke, lanjut ya Bang untuk Bang Dul dengan Bang Rahman. Nah, kira-kira mungkin inilah yang buat lebih penasaran untuk para teman-teman semuanya di sini, Bang. Kira-kira menurut dan sepengetahuan Bang Rahman dengan Bang Abdul, itu bagaimana proses dalam mengikuti seleksi beasiswa tersebut? Adakah proses-proses yang mengganjal dan buat mereka tidak tahu gitu? Boleh di pengalamannya dari Bang Rahman dan Bang Abdul sendiri. Silakan Bang Rahman. Nah, kalau masalah proses yang mengganjal, seperti yang kita hadapin sekarang ini sih, kebanyakan dari teman-teman itu terkendala di masalah administrasi di fakultas-fakultas. Abang sering dengar dari keluhan teman-teman sekalian bahwa orang-orang di fakultas itu sudah menempatkan atau sudah memposisikan orang-orang yang bisa mendaftar dan tidak bisa mendaftar. Kebanyakan hal-hal seperti itu yang menjadi kendala di kalian dan juga kendala di kepengurusan Genbi Komisaris Usul. Kenapa? Karena kami sendiri juga ngerasa orang-orang yang dipilih-pilih mereka itu adalah orang-orang yang belum tentu layak gitu, dan juga sudah memotong rezeki teman-teman sekalian begitu.
Misalnya, Abang pernah dengar cerita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, mengenai kuota-kuota atau jatah-jatah yang sudah ditentukan orang fakultas terhadap mahasiswa. Sebenarnya hal-hal tersebut bukan dari keinginan dari Himpunan Komisaris itu sendiri, melainkan orang-orang fakultas yang tiba-tiba menentukan hal tersebut. Itu yang menjadi kendala kita yang pertama. Kemudian di luar dari sisi teknis, kita bicara tentang kendala yang kita hadapin sendiri. Ketika sudah lulus administrasi, maka teman-teman akan diwawancarai langsung oleh Halo Bang Rahman. Oke, bisa dilanjut Bang Abdul sendiri, silahkan Bang. Nah, untuk sebenarnya proses untuk masuk beasiswa Bank Indonesia sendiri itu kan ada tahapan-tahapannya, di mana memang tahapan untuk beasiswa Bank Indonesia itu terbagi dari dua, yang tahapan berkas dan juga selanjutnya tahapan wawancara dan penunjukan bakat. Nah, sebenarnya kalau misalnya kendala mengenai proses ini sih, kadang gini, teman itu ada yang maybe lebih kayak toleran itu fanatik gitu. Misal dia udah punya beasiswa nih, udah ada beasiswa nih, tapi tiba-tiba pengen ikut beasiswa lagi. Jadi kayak gimana ya, kayak sedikit agak ngerasa, aduh gimana ya gitu kan, agak sedikit ngerasa kok sebegininya gitu kan. Dan jadi bahkan ada yang mungkin seperti kata Bang Rahman tadi, orang menganggap bahwasanya beasiswa Bank Indonesia ini jadikan suatu hal yang menjadi bahan politik, karena bisa jadi untuk masuk orang-orang segala macamnya. Tapi di balik semua itu, percayalah, tapi setiap rezeki itu nggak ada yang ketukar. Setiap rezeki itu pasti ditakdirkan untuk kita. Kita harus selalu berusaha gitu. Nah, kalau untuk kendala di aku sendiri ya kemarin ya, gitu, kendala di aku sendiri kemarin tuh pada saat itu kan aku dua ya, untuk beasiswa Kanopo sama BI gitu kan. Nah, kendalanya itu adalah yang pertama, jadwalnya itu kemarin pada saat itu aku kali jadwalnya itu tabrakan untuk aku tes psikologi, kalau tes psikologi Kanopo sama dengan wawancara di BI. Nah, jadi kayak sedikit dekat sih. Jadi ajarannya buat teman-teman, kalau boleh nih ya, memang sih kita les setiap orang memiliki jiwa sekolah karena memang kepentingannya untuk diri kita. Tapi pertimbangkan lagi, nanti kita repot ini segala macam. Karena kemarin kendala aku itu aku kewalahan. Karena begitu selesai psikologi, besoknya aku langsung wawancara untuk beasiswa BI. Jadi kayak agak sedikit inilah apa namanya, sedikit ceter waktunya gitu. Terus lagi juga soal informasi, karena memang informasinya itu terbatas ya. Apa namanya, sedikit agak kurang di dunia sendiri itu. Dan sekarang mungkin aku lebih baca beasiswa BI, tahu banyak orang. Alhamdulillah juga tahun ini kan bersyukurlah kalau misalnya anak USU atau juga portal-portal yang lainnya, maksudnya media sosial lainnya, baik dari fakultas atau juga dari universitas kita sendiri, itu khususnya sudah ada publik tentang informasi-informasi mengenai BI. Jadi kalau kemarin itu informasi masih sekedar dari Genbi gitu, dan dari Genbi kita kan tahu ya, Instagram itu nggak apa Genbi ngepost nggak langsung timbul, bisa aja mungkin timbulnya itu besok pagi atau nanti malam ya gitu. Jadi agak sedikit kendalanya di kalau aku pribadi. Jadi informasinya itu kurang menyeluruh, kurang luas lah kalau boleh dibilang. Ini Riris, kembali ke Riris. Oke, itu penjelasan dari Bang Abdul. Nah, Bang Rahmannya lagi sedikit ada masalah nih, jadi kita sedikit ngedung Bang Abdul lagi nih kayaknya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang Abdul. Kita kan tahu seleksi beasiswa itu memiliki tahap-tahap nih. Tahap-tahap dari mulai pemberkasan di fakultas, di universitas, baru nanti masuk ke pihak Bank Indonesia sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan
tanyakan tuh kendala apa yang abang hadapi selama melakukan siapan untuk melakukan seleksi beasiswa Bank Indonesia ini. Silakan Bang Abdul. Kalau kendala yang sendiri itu ada kalau misalnya yang lebih sedikit karena mungkin ini kan nggak bisa dihilangkan ya dari diri kita karena kita kenal siapa pesaing kita. Jadi tahun aku itu untuk universitas kebetulan kemarin itu belum terlalu ketat dan belum terapa, makanya kita juga terpilih 4 dari komunikasi dan alhamdulillah itu 3. Nah untuk kendala sendiri pertama kali itu sebenarnya dari aku tuh pada saat udah di BI-nya. Karena nervous itu nggak bisa terhindari. Kita lihat nih, waduh kawan-kawan kita gitu. Karena kita biasanya dipilih itu 200 orang pertama dinyatakan untuk lulus, dan habis itu baru bisa dipilih di universitas namanya. Barulah terpilih sekitar 40 atau 90 orang yang bakal maju ke Bank Indonesia. Nah dari itu bakal dipilih lah, makanya sampai akhirnya 50 orang kepilih ya kan. Jadi waktu saat kita di Bank Indonesia itu di situ yang kayak sedikit nervous gitu, aduh gila deh juga gitu, coba juga nih, dan aku bisa yang ngalahin dia gitu. Tapi percayalah teman-teman, kalau misalnya kita yakin aja sama diri kita, believe in yourself, dan be unstoppable. Karena kalau misalnya kita nggak percaya sama diri kita, mungkin kita bakal angkanya 1 banding misal 80 orang ya, kita harus mengalahkan sekitar 79 orang. Padahal kita salah, sebenarnya kan cuma 50 ya kan. Jadi kita antara 50, kita harus mengalahkan sekitar 70 orang aja gitu. Jadi jangan menganggap waduh orang di sini ya. Jadi kita di situ sih, ngilangin nervous gitu sih. Selanjutnya juga kalau misalnya dibilang kendala, aku kan pribadi nih, anak kos ya kan, aku orang perantauan dari Cikarang. Nah itu pada saat mengumpulkan berkas, karena memang berkasnya aku harus pacaran, aku bahkan minta harus kirim berkas ini ke orang tua, macam surat kelurahan, macam itu ya kan. Jadi itu kalau misalnya kendala, tapi kalau bisa jadikan kendala itu bukan sebagai batasan kita dan bukan sebagai hambatan kita, tapi jadikan batas kendala-kendala juga yang kita hadapi, itu sebagai pendukung kita dan berpositif lah, karena mungkin banyak kendala nih. Positif aja kalau misalnya depannya itu bakal ini bakal sukses, aku bakal lolos. Itu sih kalau misalnya pesan dari kesibukan yang apa kendala dia. Oke, jadi sekiranya teman-teman udah bisa udah bisa mendengarkan apa yang diberitahu oleh Bang Dul tadi. Nah, Bang Rahman masuk. Halo Bang Rahman. Sepertinya belum masuk. Belum masuk ya? Belum. Ini pertanyaan terakhir nih. Kayaknya teman-teman semua sekalian di sini udah pengen nanyain terkhusus untuk bagaimana cara masuk Indonesia ini gitu. Jadi pertanyaan terakhir untuk Bang Abdul, karena Bang Rahman yang nggak ada. Kira-kira nih bagaimana perasaan Abang sendiri dan terkhusus untuk orang tua keluarga ketika Abang dinyatakan lulus di beasiswa yang gitu, Bank Indonesia gitu loh. Silakan Bang Abdul. Kalau ditanya perasaan, pastinya siapa sih yang nggak senang ya ketika nyatakan lulus. Tapi di samping perasaan senang juga, kita pasti harus punya perasaan yang oke, aku harus siap melakukan komitmen, karena pada saat wawancara itu kalau ada yang namanya diminta komitmen kita untuk loyal terhadap komunitas. Karena kita mahasiswa ini secara otomatis sudah menjadi anggota dari komunitas Genbi. Di mana komunitas Genbi kegiatan-kegiatan, baik itu prokjanya, baik itu juga prokja Bank Indonesia. Jadi kita harus punya kesiapan mental nih pada saat itu diumumkan. Oke, aku harus siap. Jadi selain perasaan senang, kita harus menyiapkan yang namanya perasaan siap kita dan tanggung jawab kita, jawaban dari keluarga pada saat wawancara, dan juga pembuktian kita untuk
ini loh kenyataannya wawancara itu, ini yang aku katakan, ini juga yang bakal aku lakukan. Nah, kalau respon orang tua itu pasti senang, dan juga gimana ya, aku sebelum pada saat mengumumkan itu, sebelum pencairan aku juga ngobrol dengan orang tuanya. Sudah, Jadi Bang aku komunikasi apa? Belum. Juga lagi. Jadi aku komunikasi dengan orang tua mengenai yang kita gunakan, dan nanti bakal orang tua itu menyanggupin biaya yang lainnya atau kayak gimana. Kayak gitu kalau untuk respon orang tua dan juga perasaan aku terhadap menyatakan lulus bang beasiswa bang. Kembali ke Oke, itu tadi dari Bang Abdul. Sekarang Bang Rahman udah masuk, Bang Rahman? Halo, sorry ya teman-teman. Tadi jaringan Abang terganggu. Oke, Bang Rahman udah masuk. Nah, sedikit mau bertanya nih. Setelah dari Bang Bang Rahman, nanti baru kita buka sesi pertanyaan untuk teman-teman. Kita buka 3 sesi untuk bertanya ya. Bang Rahman sendiri nih, langsung aja ke pertanyaan bulatnya ya Bang, jangan dipecah-pecah lagi karena udah terlalu lama nungguin Abang nih. Oke, sorry. Kira-kira. Oke, kira-kira yang pertama, hal yang membuat Abang kesusahan dalam menghadapi tahap-tahap penerimaan beasiswa Bank Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana perasaan Abang sendiri dan keluarga ketika Abang dinyatakan diterima di beasiswa Bank Indonesia? Silakan Pak Rahman. Oke, yang pertama yang nyusahin ya. Nah, kalau yang nyusahin itu, Abang tadi udah sempat jelasin masalah teknis di fakultas belum? Sudah ya. Nah, kalau misalnya kalau sudah di fakultas, berarti masalah yang paling bikin Abang berat itu di diri sendiri sih, waktu wawancara. Nah, pas wawancara ini, teman-teman memang harus benar-benar bisa jual personal brandingnya masing-masing. Wawancara itu paling suka sama orang-orang yang punya sesuatu di dirinya. Kenapa gitu? Karena pemberi beasiswa ini bukan sekedar mau ngasih duit ke kalian terus kalian jajan di tiap bulan, kayak gitu sistemnya. Jadi pemberi beasiswa ini pengen kalian bisa berkontribusi sesuatu setelah kalian diberikan beasiswa. Nah, bagaimana mengukur kalian bisa memberikan sesuatu setelah diberikan beasiswa? Ketika kalian sudah punya sesuatu juga di dalam diri kalian. Dan para pemberi beasiswa itu saat wawancara, mereka bakal tahu kalian itu orang yang seperti apa. Jadi, kalau menurut Abang kasih saran ke kalian, mulai sekarang kalian kenali dulu diri kalian. Apa yang menjadi daya tarik kalian, terus bisa kalian jadikan itu sebagai personal branding. Personal branding itu menurut Abang adalah ketika orang nyebut nama kalian, misalnya nih, Abdul Fatah ya, yang suka MC itu ya. Riris ya, yang suka nyanyi ya, terus jago MC. Nah, personal branding gitu yang teman-teman harus kembangin mulai dari sekarang. Dan nanti ketika wawancara, kalian sudah bisa mengenalkan diri kalian itu siapa ke wawancara. Itu masalah yang Abang hadapin ketika mencoba beasiswa Bank Indonesia, yang menjadi kendala untuk Abang. Kemudian, bagaimana perasaan keluarga Abang ketika Abang dinyatakan lulus beasiswa Bank Indonesia? Jujur, Abang anak terakhir dari 3 bersaudara. Orang tua Abang yang laki-laki sudah nggak ada lagi. Jadi Abang ketika lulus itu, orang tua Abang itu bersyukur sekali ketika Abang lulus beasiswa Bank Indonesia. Karena apa? Abang bisa membiayain sebagian kecil dari biaya hidup Abang untuk kuliah. Nah, kami pun di keluarga Abang, orangnya itu mandiri-mandiri juga gitu. Jadi kayak kakak Abang punya pekerjaannya sendiri, Abang juga semasa kuliah juga sambil kerja gitu. Jadi terbantu sekali lah untuk masalah kuliah. Tapi sebagai tips untuk teman-teman semua, jangan mengandalkan bahwa kalian orang yang membutuhkan biaya itu menjadikan kalian sebagai orang yang merasa layak sekali untuk menerima beasiswa. Pikiran-pikiran tersebut harus kalian hilangkan dari sekarang. Karena begini, ketika kita menganggap diri kita itu sebagai orang yang sangat butuh sekali terhadap uang, semua orang butuh. Tapi jangan jadikan itu sebagai hal yang membuat kalian itu harus mendapatkannya.
Jadi abang selalu bilang gini, beasiswa itu bukan sekedar untuk orang miskin gitu. Beasiswa itu bisa untuk siapa saja yang layak untuk beasiswa. Jadi jangan jadikan keadaan sosial ekonomi kalian sebagai keadaan yang membuat kalian itu merasa harusnya aku yang dapat, kenapa mesti dia yang lebih mampu daripada aku yang dapat. Jadi kalian lebih ke arah coba bangun personal brandingnya kalian, jual apa yang bisa kalian berikan untuk dikontribusikan di komunitas-komunitas beasiswa. Begitu, guys. Oke, terima kasih Bang Rahman, luar biasa ya. Sangat membuat kita supaya membara semakin semangat untuk daftar di beasiswa Bank Indonesia ini. Nah, terakhir nih, aku sendiri juga pengen nanya ini sebenarnya. Untuk teman-teman sabar ya, terakhir karena kita tahu yang ikut di diskusi hari ini tuh bukan hanya calon penerima yang baru gitu, tapi ada beberapa anak Gen 6 yang lama yang ingin ikut kembali mengikuti beasiswa Bank Indonesia. Nah, kira-kira Bang Rahman dan Bang Abdul sendiri kita udah merasakan mendapatkan 2 kali dari Gen B sendiri, Gen B 5 dan Gen B 6. Nah, gimana tuh rahasia gitu, rahasianya untuk teman-teman Gen B 6 di sini ada Bulan, ada Yuni, ada Rada, ada Erni, ada Ari dan lain-lainnya. Nah, kira-kira bisa nggak Bang Rahman, Bang Abdul memberikan sedikit tips dan trik bagaimana caranya bisa mendapatkan beasiswa hingga 2 tahun berturut-turut? Silakan Bang Rahman. Kalau abang dulu lagi nih. Nah, kalau abang sih dikit aja sih sarannya, dan sering abang sampaikan ke teman-teman semua bahwa orang-orang yang dapat beasiswa 2 kali itu adalah orang-orang yang dinilai aktif, dinilai berkontribusi, dan dinilai bisa memberikan sesuatu yang lebih di kepengurusan selanjutnya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang sekarang mendaftar beasiswa, di tahun depan kalian juga bisa mendapat beasiswa lagi jika dinilai bisa berkontribusi, dinilai juga aktif, dan lain-lain. Penilaian-penilaian tersebut sudah ada formnya gitu. Nah, jadi untuk teman-teman sekarang yang sedang mencoba untuk mendapatkan beasiswa keduanya, teman-teman Gen B 6 yang mendapatkan beasiswa nanti di tahun yang akan datang ini, yang kayak abang sering bilang ke kalian, tunjukkan bahwa kalian orang yang layak untuk bisa dapat beasiswa tersebut. Nah, gitu. Dan abang selalu bilang juga ke kalian, abang bukan orang yang tipe memotong-motong rezeki orang lain. Ketika abang lihat kalian bisa berkontribusi, maka orang itu yang abang pilih untuk bisa meneruskan kepengurusan selanjutnya. Begitu. Riris. Oke. Lanjut sekarang Bang Abdul, silakan. Oke, nah kalau misalnya aku pribadi, kalau itu tipsnya itu ya, kalau misalnya bagi teman-teman untuk yang ke beasiswa kedua, kayak tunjukkan kalau memang kalian itu layak untuk menerima beasiswa selanjutnya, bukan hanya sekedar karena gitu. Seperti yang dibilang tadi, kita bicara bukti, semua orang pasti ini. Nah, tapi tunjukkan sisi lain ya, dan bisa maaf. Nah, kalian akan diri kalian. Sebenarnya ini kembali niat. Dan niat kita baik, Tuhan juga bakal ngasih kita jalan yang baik. Tapi kan niat kita ingin baik, kan juga bakal yang baik sama kita. Jadi kayak dulu, ini sedikit bercerita. Aku dulu ada satu yang berhak untuk mencoba kembali beasiswa kedua Bank Indonesia setelah dari Gen B 5. Tapi ternyata di tengah jalan aku harus digugurkan karena mengatakannya untuk perolehan nilai dan juga aktifan pada itu. Karena memang pada saat itu aku juga banyak organisasi. Kalau mungkin teman-teman yang lain tahu ya, kita ya kan. Tapi untuk teman-teman yang baru mungkin nanti kita bisa lebih cari lagi. Nah dari situ mungkin aku sedikit dulu karena memang jangkauannya cuma berapa ya, 15 atau 13 orang gitu, kalau nggak salah. Nah jadi aku termasuk udah miris gitu, udah di ambang-ambang batas bagi orang yang bisa mencoba layan untuk tinggal wawancara di Indonesia. Nah untuk aku pribadi aku nggak bisa ikut nih sebenarnya saat itu. Tapi aku nggak tahu kenapa memang pada saat itu aku menanamkan niat itu untuk kalaupun aku nggak diterima untuk beasiswa kedua ini,
aku tetap bakal aktif di game BAC. Karena game BAC itu luas. Di itu platform, selain aku dapat beasiswa, kalaupun aku nggak dapat uang di Bank Indonesia, aku juga bakal dapat ilmu yang lain. Aku bakal dapat pelatihan yang lain. Aku juga bakal dapat kesempatan yang lain. Tapi kita sama kita hati ini, kalau misalnya beasiswa Indonesia bukan cuma sekedar beasiswa uang tunai, banyak sekali fasilitas dan juga event yang menjadikan juga itu sudah saya ngerasa dan menganggap kita sebagai bagian dari penerima beasiswa juga. Nah, dalam kata lain, ketika kita udah dinyatakan sebagai seorang Gen Z, mau di tahun kedua atau bakal tahun mendatang, kita seterusnya bakal tetap menjadi keluarga Gen Z. Nggak ada batasan untuk, kau kan udah nggak menerima beasiswa, kau bakal nggak bisa nih untuk main tidak. Nah, dari tingkat itu sih sebenarnya. Kalau aku menanamkan memang dari niat kayak gitu. Walaupun aku nggak bakal terima nanti, walaupun aku nggak nerima beasiswa, aku tetap bakal. Dan ternyata keluar hasil aku nggak bisa untuk bicara ya kan ke Bank Indonesia. Tapi aku ya siapa sih yang nggak sedih gitu kan? Sedih pasti benar-benar syukur. Bahkan iri itu ngelihat teman-teman aku yang lain bisa kayak aku gitu wawancara segala macam. Tapi akhirnya nggak bisa gitu. Tapi nggak langsung kayak putus asa, aku nggak kayak ya udah nggak mau aktif deh habis ini gitu, enggak. Tapi aku memang udah nanamkan diri dari awal-awal, aku bakal terus aktif, aku bakal terus kontribusi, bakal terus ikut kegiatan ini. Ya, nggak tahu kenapa, alhamdulillah keajaiban dan aku bilang keajaiban dan bukan mukjizat ya, di kayak karunia dari Allah datang tiba-tiba mau masalah Hamin 3 mau wawancara di BI. Aku dikabarin nih sama ketua komisariat USU, aku tuh bisa ikut wawancara, aku tuh diwawancarai sama pegawai Bank Indonesia untuk beasiswa kedua dong gitu. Buat teman-teman, coba tanyakan dari sekarang untuk aku mengambil ini. Kita nanya baik kalian. Kan kalian akan pilih, kalau kalian itu bukan dari nilai rupiah, tapi sekali kegiatan yang bisa kita raih dan kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti sebagai bagian dari Gen Z. Kita berapa yang kita di awal beli di awal dan dia jangan sampai kalau misalnya untuk atas atau tidak. Dari aku itu aja. Oke. Sudah Bang Abdul? Oke, lanjut nih untuk teman-teman sekalian. Dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Silakan yang pertama kali yang udah memberikan di chat ya. Siapa ini namanya? Abdullah Harahap. Halo Abdullah Harahap. Tiga penanya pertama ya, silakan ditulis pertanyaannya di kolom chat. Ya, halo Kak. Halo. Halo? Silakan Abdullah. Ya, perkenalkan nama saya Abdal. Saya mau bertanya apa saja program yang akan disediakan oleh beasiswa BI tersebut setelah calon sudah diterima. Ini pertanyaannya untuk Bang Abdul atau Bang Rahman? Bang Rahman. Bang Rahman. Bang Rahman masih ada kah? Halo Bang Rahman. Halo Abdal. Nah, si Abdal ini ternyata Abang kenal nih. Si Abdal ini sama-sama satu organisasi di BTR dulu. Halo Abdal. Halo Bang. Nah, kalau misalnya seputaran tentang kegiatan apa yang bakal diberikan Bank Indonesia terhadap kita, kegiatannya itu banyak ya, Abdal. Salah satunya itu adalah pengembangan diri, self development, dan capacity building yang
diikutin Bang Dedi. Tapi di antara itu semua, kegiatan-kegiatannya itu, banyak kegiatannya juga dari kegiatan-kegiatan yang kita buat sendiri. Gitu. Kalau dari Bank Indonesia, kegiatan utama yang selalu diberikan setiap tahunnya itu ada delegasi leadership camp dari regional Sumut sampai di Nusantara. Setiap tahunnya kita buat itu. Kemudian ada juga capacity building. Capacity building itu diikutin oleh teman-teman Genbi yang punya passion di dunia menulis. Tidak hanya itu, di setiap kegiatannya juga di setiap tahunnya, Bank Indonesia memberikan pelatihan penulisan, pelatihan untuk public speaking, dan pelatihan-pelatihan lain. Nah, pelatihan-pelatihan ini bisa kalian ikutin ketika kalian terima beasiswa Bank Indonesia. Begitu, Mbak. Baik. Nah, jadi Bang, jikalau sudah melewati wawancara dan masuk itu, apakah ada tinggal di asrama atau gimana, Bang? Kalau dari Bank Indonesia sendiri tidak memberikan fasilitas berupa asrama untuk teman-teman yang menerima beasiswa Bank Indonesia. Fasilitasnya cuma hanya diberikan uang saku sebesar 1 juta setiap bulannya. Dan kalau tidak salah tahun ini ada 70 orang yang bakal diterima daripada tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya hanya sebesar 50 orang, tahun sekarang lebih besar jumlahnya, ada 70 orang yang bakal diterima. Jadi chance kalian untuk bisa lulus itu bakal lebih besar daripada tahun sebelumnya. Begitu, Bang. Satu lagi nih, Bang. Jadi kan saya dari fakultas daerah. Jadi gimana, Bang? Coba diulang. Jadi kan asal dari fakultas ya, beasiswa BI itu apakah terbatas ya untuk jurusannya? Iya, jadi Bank Indonesia sendiri dalam memberikan beasiswanya terbatas di fakultas-fakultas tertentu yang dipilih mereka. Di antara fakultas itu ada fakultas pertanian, hukum, baru ada FISIP, baru ada fakultas MIPA, tapi jurusannya jurusan matematika saja. Terus ada Fasilkom TI dan fakultas lain. Jadi memang tidak semua di fakultas-fakultas yang ada di Universitas Sumatera Utara itu diberikan fasilitas berupa beasiswa Bank Indonesia. Dan itu sudah tercantum dalam MOU Bank Indonesia dengan pihak rektorat Universitas Sumatera Utara. Memang jadi kendala kita juga, tidak bisa menampung semua mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara yang dari berbagai fakultas untuk bisa menerima beasiswa Bank Indonesia. Begitu, Bang. Baik, saya sudah paham, Bang Rahman. Terima kasih atas masukannya, Bang. Oke, Abdal. Makasih udah mau gabung ya. Oke, terima kasih untuk Afda. Untuk pertanyaannya sungguh good ya untuk siang menjelang sore. Selanjutnya, orang penanya silakan diketik di kolom komentar dulu. Oke, Putri. Ada Putri? Oh, maaf, ada kekeliruan, maaf. Hasmita dulu nyata, silakan Hasmita. Selamat siang kakak dan abang. Saya ingin bertanya, sebenarnya kan kita seleksi itu dari fakultas dulu nih. Nah, seberapa besar sih perannya fakultas ini dalam menyeleksi berkas-berkas kita gitu. Nah, selain itu, saya ingin bertanya juga, apakah anak-anak bahkan teman-teman yang jalur mandiri memiliki kesempatan yang sama untuk menerima beasiswa Bank Indonesia tahun ini? Terima kasih sebelumnya. Oke, silakan Bang Abdul terlebih dahulu untuk menjawab. Oke, terima kasih Hasmita. Nah, kalau misalnya dibilang berapa fakultas ya,
fakultas itu gitu ya, sebenarnya kembali lagi ke fakultas masing-masing. Ada yang memang fakultas yang menyerahkan kepada gen sebelumnya untuk mengambil keputusan siapa-siapa aja nama-nama yang bakal mewakili masing-masing prodi untuk dibawa ke universitas. Tapi ada juga fakultas yang boleh dibilang agak sedikit keras dan mereka menutup penelitian per mahasiswa per fakultas. Jadi kayak tidak bisa. Tapi memang kami sejauh ini dari Genbi itu berupaya untuk kalau bisa Genbi yang memang benar ikut campur, ikut andil juga dalam pemilihan pilihan dari orang-orang yang lulus di fakultas. Karena memang secara nggak langsung kan teman-teman Genbi juga tahu orang-orang yang bakal tulis beasiswa orangnya seperti apa dan bagaimana. Bukan berarti di sini Genbi ini memiliki peran yang sangat besar, enggak. Tapi memang Genbi ini adalah sebagai penimba untuk fakultas itu mengambil keputusan. Kembali lagi keputusannya itu ya kembali ke fakultas juga untuk bakal mengikuti fakultas itu siapa aja. Karena memang kalau Genbi sendiri kenapa bisa dicampurkan, karena takutnya gini, teman-teman masih beranggapan bahwasanya kalau misalnya dapat beasiswa dari Bank Indonesia, begitu udah dapat beasiswa udah selesai gitu, dan ketika dituntut untuk kalian itu jadi kayak terbadan, jadi kayak nggak ngeblokin badan. Makanya itulah peran Genbi diikutkan, karena tahu orang-orang yang memang cukup aktif dan orang-orang yang memang bisa untuk menjalankan diri ketika nanti udah masuk sebagai penerima beasiswa Indonesia dapat juga menjalankan tugas sebagai gitu. Jadi dia bukan sekedar penerima beasiswa, tapi juga bisa menjalankan peran sebagai Genbi. Nah, selanjutnya untuk mahasiswa mandiri. Alhamdulillah Bank Indonesia itu menyamaratakan yang namanya mahasiswa, ya kan? Karena setahu aku juga, kemarin-kemarin juga ada anak-anak mandiri yang coba untuk beasiswa ini juga ternyata diterima, bisa juga lolos untuk beasiswa Bank Indonesia. Jadi memang agak sedikit kekhawatiran ya mungkin karena mandiri ini yang seperti ini. Itu tadi lah perbedaan memang mandiri, tapi memang sejauh ini tahu abang di tahun-tahun sebelumnya apalagi dan ada juga sih yang memang untuk ini. Itu kalau nanti dijelaskan sama Rahman di tahun ini ada perubahan karena kan tahun memang untuk jalur, tapi itu agak sama Rahman itu mandiri ada bisa enggak, karena memang setiap tahun kebijakan isu itu ada memang berbeda. Misal tahun ini bisa, tahun depan enggak, tahun ini bisa saja. Seperti ada jurusan yang mungkin itu ditutup ya kan. Tahun ini ditutup enggak bisa. Seperti kita ambil contoh jurusannya tahun lalu kalau gitu bisa untuk ikut kegiatan beasiswa. Jadi tahun ini ternyata sosiologi lagi ternyata sosiologi itu bisa ya kan nggak salah. Jadi kita kembali coba untuk arahan mungkin bakal dibikin orang mandiri bisa apa enggak. Sudah Bang Dul? Oke. Bang Rahman ada yang ingin ditambahkan sedikit? Mungkin Abang nambahin sedikit, benar yang kayak dibilang bahwasannya Bank Indonesia itu sendiri peraturannya tidak terlalu mengikat di seluruh universitas bahwa bisa reguler atau mandiri. Tapi di Universitas Sumatera Utara sendiri, untuk saat ini, teman-teman dari jalur mandiri belum bisa untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Begitu. Jadi, ada kemungkinan di tahun depan, teman-teman mandiri bisa meratakan untuk bisa menerima beasiswa Bank Indonesia. Tapi tahun-tahun sebelumnya pernah kejadian bahwa anak-anak mandiri itu bisa menerima beasiswa Bank Indonesia. Tapi untuk tahun ini belum diadakannya peraturan bahwa anak reguler dan anak mandiri bisa meratakan. Begitu. Oke, terima kasih untuk Bang Rahman dan Bang Abdul. Nah, ternyata banyak banget yang antusias dan banyak-banyak yang mau memberikan pertanyaan. Apalagi kita tahu sekarang lagi masa pandemi ini, pasti mereka bertanya-tanya kok ditunda, kok lama kali dan segala macam.
Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah yang sama aja, jadi nggak usah kita pertanyakan lagi. Tapi di sini aku ingin memberikan kesempatan untuk Maria, karena di sini kan banyak penerima baru nih, mau keterima, mau ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia. Untuk Maria, dipersilakan. Selamat siang, Kakak Abang. Hai. Saya ingin bertanya, Bang, bagaimana sih tips dan triknya untuk menghadapi wawancara gen yang akan dihadapi Bang? Soalnya kan banyak orang kan kalau seandainya menghadapi wawancara itu kayak merasa kurang percaya diri, atau itu mungkin masih wawancara pertama, jadi kayak merasa kurang yakin gitu Bang untuk menghadapi wawancara tersebut. Tips and triknya untuk menghadapi wawancaranya itu bagaimana ya Bang? Terima kasih Bang. Baik, apa yang mau menjawab duluan? Bang nggak adanya, silakan Bang Rahman. Mungkin ini bidangnya dulu kali tuh kalau masalah wawancara ya betul. Tapi mungkin abang nambahin dikit aja biar dijelasin dulu lebih lengkap. Bahwasannya ketika wawancara itu tips yang paling abang andalin selalu itu bahwa abang harus bikin orang lain percaya apa yang abang bilang. Ketika kita bisa bikin orang lain percaya sama apa yang kita bilang, udah kita udah ketemu sama percaya dirinya kita. Ketika kalian sudah nggak percaya diri sama diri kalian sendiri, bagaimana kalian bisa meyakinkan orang lain kalau misalnya apa yang kalian bilang itu benar? Jadi intinya percaya diri itu kalau menurut abang ketika kalian bisa meyakinkan orang lain tentang apa yang kalian bilang. Kemudian yang jadi tips juga sebelum wawancara itu ada baiknya kalian latihan. Latihan itu bisa lihat di YouTube kah, di Google kah. Pertanyaannya itu bakal seputar seperti itu. Nah, ketika kalian sudah latihan dan ketika ditanya, kalian sudah bisa menjawab pertanyaannya itu. Kebanyakan orang kalau wawancara itu tidak siap ketika diwawancara. Karena itu maka ngeblank, terus lupa mau bilang apa gitu. Nah, seputar-seputar yang begitu sih. Jadi, saran abang ke kalian, baiknya kalian percaya diri, kemudian latihan dulu sebelum wawancara. Silakan Bang Dul, tambahin Bang Dul. Oke, terima kasih Bang Rahman. Nah, ini aku tinggal menambahi dari Bang Rahman. Ya. Bang Rahman itu adalah secara general. Dan juga tips secara general ya. Jangan bersikeras itu bakal sampai untuk besoknya berpikir positif saya kayak aduh habis ini aku coba apa ya gitu. Jadi kan sebelum wawancara biarkan kalian satu hari saja refresh misal kan gitu coba hibur dulu di kalian supaya kalian itu lebih lepas kemudian salah latihan tadi secukupnya aja, jangan terlalu yang berlebihan. Cuma memang aku bakal ada satu yang memang aku pengen bagi sama itu pertanyaan pada saat wawancara. Yang pertama itu show and tell. Fakta yang memang hal itu aja. Kalau Mario lakukan Maria. Ya. Sudah Bang Abdul? Aku mau nanya sama Maria soalnya. Maria coba sebentar. Iya Bang. Gini, tadi adalah demo. Jadi tunjukkan sama mereka apa sih kata mana yang nih foto kalau jawab apa cuma sekedar itu. Nah, dari pendidikan itu kalian dari background yang seperti apa? Misal kalian di dalam komunitas yang seperti ini, seperti itu, supaya orang-orang oh ya, ini bakal bisa berbagi-bagi waktu. Terus kedua, coba jadi orang yang spesifik. Jadi jangan terlalu muter-muter segala macam, tapi sampein satu poin aja yang bisa berdiri orang-orang bertanya-tanya. Oh berarti kan kayak gini, gitu. Jadi banyak
hal yang mungkin mau kita sampaikan, tapi ternyata kita bisa sampaikan dalam satu kalimat aja, dan selesai. Oke, selanjutnya juga kalau misalnya nanti ditanya nih tentang vision kita nanti pada saat sudah terima di beasiswa Bank Indonesia. Kalau bisa vision yang kalian omongkan atau janji lah boleh dibilang, janji awal-awalnya itu harus kalian sesuaikan dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Misal kalian mau saya ingin memajukan yang namanya kegiatan kependidikan gitu, misalnya keterampilan, saya ingin menambah penerima beasiswa Bank Indonesia harus seperti ini. Kalian harus tampilkan faktanya, karena faktanya banyak mahasiswa yang sama sekali belum memiliki skill dalam pelatihan, dalam penulisan seperti ini. Kalian juga harus lengkapi dengan data dan fakta yang ada. Nggak mungkin kalian ngomong asal jebak ini segala macam, tapi nyatanya memang itu tidak berlangsung. Selanjutnya juga kembali percaya sama diri kalian. Percaya sama diri kalian seperti yang tadi aku bilang. Kalian jangan sampai ngeragukan kalau kalian itu nggak yakin. Mulai dari percaya diri ini bisa diambil seperti sikap kita saat wawancara. Itu nggak apa kalau misalnya wawancara itu terlalu banyak masak YouTube, terus kalian banyak garuk sana garuk sini, banyak segala macam. Apalagi terlebih sama wanita. Wanita itu gampang sekali kalau misalnya kita ngelihat bohong. Kalau dia bohong, bakal sedih maka kulit itu bisa sampai gini selama dia berbicara. Jadi kayak kalau kita punya sikap dan pengetahuan mengetahui bagaimana cara wawancara yang baik, itu dihindari baik. Makanya kalau boleh latihannya itu bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan, tapi bagaimana caranya kita bersikap saat mau bertanya. Selanjutnya apa? Senyum. Jangan lupa smile voice. Jadi kalau kalian ngomong, misalkan kayak gini, aku ngomongnya gini, apa sih enaknya gini. Ya enak kan didengar. Tapi kalau misalnya aku ngomong kayak gini, pasti kalian bakal interest, punya bakal punya penciptakan interaksi yang keren gitu sama pewawancara. Jadi kalau bisa gunakanlah senyum, walaupun hati kita lagi kayak gimana aur-auran deh. Kalau bisa gunakan yang namanya smile voice supaya kalian itu terkesan anak ini berhasil terbiasa. Maupun itu termasuk orang-orang yang introvert, itu luar dari kendali. Tapi coba usahakan suasana yang memang buat wawancara dan kalian juga itu bakal nyaman. Itu kalau misalnya dari aku tipsnya, nggak susah-susah kok. Selamat mencoba, Maria. Oke, Riri. Oke. Terima kasih untuk Bang Abdul. Nah, sesi bertanya pertama udah kita tutup. Kita buka lagi sesi kedua untuk 3 orang penanya. Tapi sepertinya udah ada nih yang nanya di kolom chat, bisa kita lihat. Nah, untuk itu aku silakan nih untuk Bang Rahman dan Bang Abdul untuk pilih salah satu di antaranya. Yang mana yang paling kalian tertarik gitu? Boleh Bang Abdul dan Bang Rahman? Oke. Aku Putri udah bisa dijawab dari dulu ya pertanyaannya ya. Betul. Nah, aku nanya si Girly Aneira. Halo Girly, gimana Dek? Halo, selamat siang. Oke, selamat siang Girly. Selamat siang Bang, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai proses penyeleksiannya. Kan seperti yang kita ketahui sekarang, kita sedang terkena dampak pandemi kan. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada perubahan dengan proses penyeleksiannya atau masih sama dengan seperti yang biasa dilakukan, yaitu seperti melalui pendaftaran administrasi dari fakultas dulu, baru akan diproses oleh universitas seperti itu, baru diserahkan ke pihak Bank Indonesianya langsung, seperti itu. Sekian Bang, terima kasih. Oke, terima kasih Girly. Nah, sebelumnya Abang jelasin dulu mengenai skema rekrutmen beasiswa di tahun sebelumnya.
Kalau tahun sebelumnya, skemanya itu pendaftaran di fakultas, kemudian dibawa ke rektorat, setelah di rektorat, teman-teman Genbi masuk untuk melakukan seleksi berkas. Setelah itu kami wawancara internal, kemudian kalian diwawancarai oleh teman-teman Genbi, dan selanjutnya ketika kalian lulus, kalian dibawa lagi berkasnya ke Bank Indonesia untuk diwawancarai oleh pegawai Bank Indonesia. Tapi itu tahun kemarin, sebelum adanya pandemi COVID-19. Tahun ini bakal berbeda lagi mengenai proses ini. Tahun ini tetap diawali dari pendaftaran di fakultas, dan Abang baru dapat kabar tadi malam bahwasannya dari teman-teman FEB, orang fakultasnya, halo, pada dengar teman-teman? Oke. Nah, kalau tadi malam Abang baru dengar dari teman-teman yang di FEB bahwasannya orang fakultas meminta berkas lagi untuk 6 orang. Kemudian juga begitu di Fakultas Hukum. Jadi, tahun ini kalian tetap daftar dulu berkasnya di fakultas, kemudian nanti dibawa ke rektorat dan langsung diserahkan ke pihak Bank Indonesia untuk diwawancarai secara online. Jadi, tahun ini kalian men-skip wawancara internal dari Genbi, begitu. Kenapa kami tidak memberikan kalian wawancara internal Genbi? Karena kami takutnya ketika kami memberikan wawancara internal itu, kalian kan pada ngumpul semua tuh. Nah, kita kan sedang mentaati peraturan pemerintah berupa PSBB, di mana tidak ada lagi kumpul secara massal ataupun berdekatan satu sama lain. Jadi memang harus menerapkan social distancing. Maka dari itu wawancara internal dari Genbi itu sendiri kami tiadakan. Jadi kalian prosesnya bakal diwawancarai langsung oleh wawancara dari Bank Indonesia secara online. Nah, kapan itu? Kapannya ini kita belum tahu. Sampai saat ini, pihak rektorat belum selesai untuk menyelesaikan masalah administrasi teman-teman semua. Itu yang menjadi kendala kita, kenapa lamban sekali penerimaan beasiswa Bank Indonesia di Universitas Sumatera Utara. Seharusnya proses rekrutmennya ini sudah selesai dari bulan 4 yang lalu. Tapi karena lambannya kita, terus ditambah lagi situasi pandemik yang sedang berlangsung, maka dari itu Abang Reza selesainya proses rekrutmen ini bakal selesai di bulan 6 atau di bulan 7 awal, begitulah. Kita doakan bersama, semoga semuanya cepat selesai, dan situasi pandemik ini cepat keluar juga. Kita doakan bersama hal tersebut. Terima kasih, Girly. Ada lagi, Girly? Bang, saya mau nanya, yang mengenai untuk pendaftaran di fakultas, khususnya di saya ini kan anak Fakultas Hukum. Saya mau nanya, kemarin saya juga udah melampirkan saya nanya mengenai formulir pendaftaran dari BI. Tapi dari Fakultas Hukumnya sendiri bilang belum ada sampai saat di lockdown kampus. Jadi sampai sekarang kami itu belum dapat formulirnya gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, gimana terkait kebijakan Abang terkait dengan hal itu gitu. Oke. Sekian, Bang. Terima kasih, Girly. Nah, sebelumnya kami sering audiensi kepada pihak rektorat yang sedang menangani beasiswa Bank Indonesia ini. Dari pihak rektorat sendiri sudah menyampaikan ke kami, ke teman-teman Genbi, bahwasannya di setiap fakultas itu sudah diberikan formulir pendaftarannya. Dan itu sudah diberikan dari mulai bulan 3 pertengahan, atau saya nggak salah, bulan 3 pertengahan atau bulan 3 terakhir gitu. Jadi, yang sebenarnya yang bermasalah itu di fakultas. Orang rektorat itu sudah menyampaikan ke fakultas, dan fakultas lamban untuk menseleksi masalah administrasi di teman-teman mahasiswa. Nah, mungkin untuk Girly, coba kabarin orang fakultasnya, kabarin. Yang menangani sekarang siapa? Kak Amalia ya? Iya, Bang. Iya. Kak Amalia ya? Nah, iya. Coba cari kontaknya Kak Amalia, sampai ke Kak Amalia, Kak, saya dapat informasi dari teman-teman Genbi bahwasannya dari pihak fakultas itu sudah seharusnya dapat surat rekomendasi dari rektorat yang sudah diberikan oleh Bank Indonesia. Kalau misalnya belum dikasih-kasih, kapan nanti mau selesainya? Begitu saja sama Kak Amalia. Ya, Girly? Oke, terima kasih, Bang. Oke, sip, Girly. Oke, sekarang giliran Bang Abdul untuk memilih satu
pertanyaan di kolom komentar. Silakan Bang Abdul. Saya tinggal satu pertanyaan lagi dari Orsela Nuraina. Hai Orsela. Orsela masih ada nggak ya? Oh masih. Halo Orsela. Halo Sela. Hai Orsela. Ada yang namanya Sela? Halo Sela. Nanti kalau di Halo Kak. Halo. halo. Sore Nah, Bang Kak. Nah, kita ada ngajuin pertanyaan ya mengenai bagaimana agar kita dapat lulus tahap berkas beasiswa B. Karena dari fakultas sudah ada nama-nama siapa-siapa saja yang akan diberikan kesempatan tahap berikut. Oke, nah kalau Orsela bilang fakultas itu sebenarnya agak sedikit masuk akal ya, karena dari mana mungkin fakultas itu punya nama-nama yang kan juga orang yang untuk mendaftar. Nah kalau misalnya mungkin Orsela pertanyaannya yang kayak pengangkat ini di fakultas. Halo Orsela. Halo. Diperjelas lagi kalau nggak, biar supaya kita nggak salah tangkap. Soalnya sepertinya yang abang tangkap nih, berarti ada nih namanya kita belum Sebenarnya gini Bang, maksudnya pertanyaan saya kan dari fakultas itu udah ada nama-nama, maksudnya yang akan diajukan ke pihak Bank Indonesia-nya sendiri. Jadi itu gimana ya Bang? Maksudnya kalau misalnya kita kan mau daftar gitu, datang orang fakultasnya itu bilang ini nanti mau diseleksi lagi ya gitu. Jadi kita gimana taunya kita bisa lulus gitu Bang? Syarat-syaratnya gimana? Soalnya mereka nggak ada bilang gitu Bang. Kalau misalnya harus ini, tapi mereka bilang nanti akan diseleksi kembali, baru bisa diajukan berkasnya. Oke, ya. Mungkin kalau misalnya diikutin terus pertanyaan-pertanyaan pentingnya, karena memang ini bisa diseleksi oleh fakultas. Misalnya fakultas itu ada setelah rektor itu biasanya kalau nggak salah per fakultas antara kalau nggak salah 10-20 per fakultas. Jadi ada kayak namanya masing-masing fakultas itu yang bakal cara kita bakal lulus. Yang pasti pertama kali dulu lawannya. Maksudnya apapun itu kita pertandingan atau juga kita SNMPTN kita juga harus tahu kan kenal itu lawan kita siapa-siapa. Dan yang kedua, saya sama diri kalau kita nggak bisa percaya diri kita juga. Jadi misalnya kita memenuhi kriteria-kriteria dan syarat-syarat yang udah ditetapkan sama segala macam, aku bakal coba gitu kan. Kalau misalnya Indonesia sebenarnya gambling ya apa jawabannya, karena pribadi kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam sana, kita nggak tahu apa yang dilakukan dan berdasarkan pemilihan dari para fakultas. Lain hal kalau misalnya di situ ada yang namanya ikut campur tangan para Genbi. Misal kayak kalau nggak salah S2 ya, S2-nya itu diizinkan Genbi untuk ikut campur. Nah, katanya dari Genbi sendiri, bagaimana kriteria-kriteria orang-orang yang mungkin bakal diterima oleh fakultas yang akan universitas.
Biasanya jadi yang pertama adalah mahasiswanya yang aktif, baik itu secara akademik maupun non akademik. Nah, di situ ada yang namanya pengenalan. Jadi nggak tahu kalau misalnya karena dia kenal ini, karena kenal ini. Ini bukan hanya sebatas kami kenal kapasitasnya ini, tapi kami juga bakal menilai rasanya dia memang aktif dan memang layak untuk diajukan sebagai penerima beasiswa. Kenapa? Kalau kami cuma sekedar bagi kalian yang kami kenal, karena aktif dan seterusnya, nanti kami juga harus mempertanggungjawabkannya di Bank Indonesia, di WI-nya. Itu bakal ada lah sidang. Misal nih, aku salah satu orang yang bibir ya. Aku suka bibir kalau misalnya aku rasa nggak sesuai nih. Aku rasa nggak sesuai nih kalau misalnya dari fakultas misal dari fisip, aku dari fisip. Dari fisip aku gini-gini. Aku bakal bibir nih gini-gini. Katanya kemarin loh, kok kayak gini, kok nggak jelas yang dari fisip. Mana kalau gini-gini segala macamnya, mana komitmennya, mana ini segala macam. Tapi intinya udah ikut peran kayak gitu. Jadi sebenarnya awalnya kalau fakultas kalian itu bekerja sama, maksudnya intinya dikasih kesempatan untuk memilih siapa penerima beasiswa selanjutnya, itu adalah job sangat besar, dan kalian juga penerima beasiswa sebagai orang yang tadi kirim ke universitas dan ke Bank Indonesia ini, kalian juga harus juga punya beban berat membuktikan kalau memang kalian itu pantas untuk menjadi penerima beasiswa. Jadi kalau misalnya berbicara mengenai fakultasnya kembali, itu kembali lagi ya kan, kayak yang bilang di awal, itu kembali ke fakultas masing-masing. Nah, biasanya kalau misalnya abang melihat ya, kalau misalnya kita aktif di fakultas, kita aktif di prodi, tapi bukan sekedar aktifnya aktif ribut, aktif untuk demo, aktif untuk segala macam, enggak. Tapi kita memang mahasiswa aktif yang sebenarnya memang mahasiswa, baik itu intelijen, baik itu workout-nya, baik itu juga ekstrakurikulernya. Kalau misalnya kita aktif, orang-orang fakultas juga bakal istilah, oh dia bagus nih, dia aktif, berarti dia layak untuk dapat beasiswa. Gitu. Bukan harus cuma sekedar kita respect, kita harus cari perhatian, enggak. Itu perhatian dengan didukung data-data dan fakta-fakta yang mumpuni. Jadi kalau misalnya Orsella pengen nih coba beasiswa di tahun ini, tapi kenal ini sama usahanya apa? Usahanya pasti yang pertama itu percaya dari Orsella bahwasanya Orsella itu bakal kirim nih di fakultasnya. Yang kedua, perbanyaklah doa pasti. Karena kalau kita nggak percaya sama yang di atas, Tuhan Maha Esa, kita nggak bakal gimana ya? Kita nggak bakal hidup sampai sekarang sih kalau saya abang rasa. Jadi yang ketiga juga tipsnya, jangan pernah menghakimi sebelum Tuhan mengasih kita jawaban. Kalau kita udah menduluani Tuhan, nah ini sebenarnya yang jadi konflik. Di sini bakal jadi permasalahan kalau kita itu nggak percaya diri. Inilah yang menjadi timbul masalah nggak percaya diri. Karena kita aja belum aja sebagai segala sumber belum menginginkan kita itu bakal lulus atau enggak. Kok kita bisa memikirkan, oh aku nggak bakal lulus. Jadi yang pertama itu pastinya percaya diri, lalu tunjukkan memang kita pantas, dan juga bangga pada diri kita atas pencapaian kita sampai sekarang. Itu di Orsella untuk bisa beasiswa dari kita Bank Indonesia. Terima kasih, Bang. Iya, Bang, udah jelas. Halo, Riris. Lanjut, Riris. Riris mungkin lagi ada masalah, teman-teman. Mungkin kalau misalnya bagi kalian yang mau bertanya, sembari kita nunggu Riris, boleh jadi tanya. Langsung aja ngajuin siapa yang mau bertanya di kolom komentar saya gitu. Saya mau bertanya, Kak, Bang. Biar kita bisa langsung tunjuk. Halo? Oke, ini Halo, Riris. Maaf semuanya. Kenal terbesar, Riris. Gimana? Udah selesai ngobrol? Udah. Ya, ngobrol udah. Lanjut. Halo, Riris. Jadi siapa nih giliran ngomong, Bang Rahman atau Bang Abdul?
Udah kelar semua. Udah dijawab semua pertanyaannya. Udah semua jawab? Udah. Oke, udah semua terjawab. Lagi sempur ya? Kira ada yang ingin tanya lagi? Kayaknya satu lagi deh. Tadi masih baru 2, satu lagi kayaknya. Udah semua. Dulu kalau dari Kalau ada yang mau tanya lagi? karena ada 19 lebih enak kita kenalannya, ada Adinda, Bula, biar sama-sama saling kenal juga saling kata. Kalau misalnya udah nggak ada yang mau nanya lagi, ya guys. Selanjutnya mau kemana? Mau diikut atau gimana? Kalau nggak ada kerja kayaknya deh. Boleh nggak nanya sama teman-teman? Iya, aku pilih random bagi teman-teman yang namanya aku sebutin. Silakan aktifkan kamera dan juga mic-nya. Aku pilih Jessica Simalango. Kalau di sini Jessica. Hai Jessica Simalango. Halo Jessica, masih di tempat? Jessica, Kayaknya udah nggak gabung lagi tuh si Jessica dia. Oke. Lanjut, gimana nih? Ada yang masih mau nanya lagi atau enggak nih? Kalau enggak kita kenalan satu-satu nih. Oke deh, kalau gitu aku mau nanya sama Nur Rahma Cilia deh. Iya bang. Halo Nur Rahma Cilia, boleh diaktifin kameranya? Ya. Oke. Nah, abang mau nanya Nur Rahma Cilia, kira-kira apa sih motivasi untuk melamar beasiswa Bank Indonesia? Kamu udah daftar ya? Kenapa bang? Kamu udah daftar beasiswa Bank Indonesia belum? Udah, kemarin udah serahkan berkas ke Prodi. Oke, alhamdulillah. Berarti abang bisa dong nanya ini ya. Apa sih motivasi terbesar kamu makanya coba ikut seleksi beasiswa Bank Indonesia? Kalau motivasi sebenarnya banyak ya, alasan saya banyak juga untuk bisa gabung di Genbi untuk dapat beasiswanya juga, tapi untuk alasan yang pertama itu pasti berhubungan dengan kondisi finansial orang tua, apalagi saat ini orang tua saya tunggal dan kemarin nggak tahu kenapa ya, tapi Rami kebagian UKT penuh gitu, padahal udah ngajuin untuk UKT berkeadilan. Karena itu cuma masalah finansial, jadi kami memutuskan untuk ikut beasiswa. Dan kenapa tertarik di beasiswa Indonesia? Karena padahal banyak ya sebenarnya beasiswa
Satu, karena Rami memang suka kepoin Instagramnya, terus memang sebelumnya banyak kakak-kakak Rami itu anak DI juga, nah jadi sempat sharing-sharing juga sama mereka. Nah Rami tertarik sama, kayaknya Genbi ini setelah apa yang Rami lihat dan Rami pelajari sebelumnya, itu halo? Kami senang sama kegiatan sosial yang dilakukan Genbi, dan itu memang punya kaitan erat sama jiwa sosial Rahmi memang dari dulu, dari sejak SMA juga gabung ke forum anak, kemudian gabung ke forum genre, CMR PKB, dan lain-lain. Dan Rahmi rasa Rahmi punya korelasi nih, jiwa sosial Rahmi punya satu keterkaitan yang kuat sama Genbi ini sendiri. Makanya dari itu, karena Rahmi lihat ada komunitasnya aktif, dan Rahmi rasa di sini tuh banyak banget ilmu yang bisa Rahmi dapat, selain dari capacity building yang mungkin jadi program kerja Genbi-nya sendiri, mungkin capacity building dari GI-nya. Kayaknya banyak ilmu yang bisa Rami serap, Rami ambil juga dari orang-orang luar biasa yang ada di sini. Ya kira-kira kayak gitu sih. Oke, terima kasih Rahmi. Terima kasih kembali, Bang. Nah, kalau misalnya jawaban ya, ini agak sedikit kita sebenarnya cukup baik ya sebenarnya. Jadi dia itu memaparkan kamu mulu kalau memang gara-gara ini lagi di masalah finansial, terus dia juga udah berusaha pada mau coba ambil ya menetapkan untuk KT penuh gitu kan. Maksudnya juga malah kegiatan-kegiatan gen. Tapi jangan juga sisi kita harus sampaikan tumbang kita ke panitia gimana untuk melakukan. Jadi ketika kita janji, kita ngasih sumbangsi apa? Ya, kalau tadi bilang ya yang namanya kemajuan untuk setiap tahun turun ke jalanan untuk sama masyarakat gitu. Kita peduli terhadap bencana kan Genbi sejak zaman dahulu. Jadi coba buat satu misal kita sama kegiatan sosial karena memang saat ahli di sini tapi seperti apa dengan itu sih lebih untuk saran ke depannya dan review dari Rahmi ID. Hanya untuk ID baik komplit ini dilengkapi cara pikir oke baca ini bagus, anak ini seperti ini. Oke, lihat ya. Oke, makasih untuk Rahmi ya. Sama-sama, Kak. Oke. Nah, dari itu tadi beberapa pertanyaan. Bang Rahman sebelumnya ada yang mau ditanyakan terdahulu? Kalau Abang udah cukup sih, Riz. Cuman mungkin kita udah berapa ya? Udah hampir 1,5 jam bareng-bareng nih kan. Nah, jadi Abang pengen nyampein ke kalian, mungkin udah deket-deket penghujung acara, bahwasannya teman-teman semua ini adalah teman-teman yang sudah mau berdedikasi. Buktinya kalian sudah mau mengikuti diskusi online kita, itu udah jadi poin plus juga untuk kalian. Bahwasannya kalian memang serius mengikuti beasiswa Bank Indonesia. Terus lagi, Abang mau kasih hadiah untuk teman-teman semua. Hadiahnya berupa buku. Nanti Abang pilih dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan-pertanyaan terbaik akan Abang hadiahi buku, dan Bang katanya mau ngasih hadiah juga ya. Nah, jadi nanti Abang pilih, Abang di grup, pertanyaan terbaik bakal Abang kasih buku buat kalian. Oke? Terima kasih, Riz. Mungkin udah bisa di closing nih, Riz.
depan mungkin aku bakal sampai sedikit tips untuk yang bakal coba tips yang pasti kalian itu sama orang tua, juga sama orang tua kalau misalkan ini beasiswa, karena kalau misalnya tahu kalian beasiswa didukung oleh orang tua, doa orang tua bahwa kalian berhasil dan juga sukses untuk beasiswa ini. Ini juga tanamkan juga dalam diri kalian itu bakal aktif di beasiswa Bank Indonesia. Apapun kegiatan kalian, misalnya kayak aku pribadi, aku pada saat untuk kemarin aku tuh 10 organisasi, tapi aku gimana? Ketika aku udah punya tanggung jawab, ketika aku udah punya kesempatan untuk menerima beasiswa Bank Indonesia, aku lebih lebih kayak prepare untuk beasiswa Bank Indonesia ini atau DNB nantinya ya kan, untuk komunitas beasiswanya. DNB ini jadi prioritas utama untuk bisa ikut, untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang udah dikasih oleh BI sama aku. Dan juga bisa kalian bisa atur diri juga untuk manajemen waktu kalian itu belajar sana kemarin, karena memang beasiswa Bank Indonesia ini mencari bibit-bibit unggul dan mencari pemuda-pemuda yang memang peduli akan masyarakatnya dan akan membangun negerinya gitu. Jadi kalian cuman kalau misalnya kalian udah punya niatan cuman aku ambil uangnya aja nih, mending urungkan kalian daripada nanti kalian bakal nyesal sebenarnya gitu sih kalau misalnya dari aku. Karena ketika orang yang udah menyesal dan berpikiran negatif untuk memulai beasiswa Bank Indonesia, penyesalan itu bukan cuma penyesalan nggak dapat beasiswa lagi, tapi lebih dari itu. Lebih dari itu, misal kalian minder, kalian apa, itu jadi nggak percaya diri sama orang lain di kampus kalian, yang padahal itu bukan anak agensi lagi. Jadi cobalah mulai dari sekarang, jika kalian mau coba beasiswa Bank Indonesia, tanamkan niat baik dan juga tanamkan kalian bakal berbuat baik di GNB dan juga bakal aktif kontributif di GNB ini. Itu sih kalau dari aku. Oke, kembali ke Riri. Halo, mungkin Riris lagi rusak jaringannya, tapi Abang pengen kalian tahu semuanya bahwasannya diskusi kita kali ini nggak bakal jalan kalau misalnya nggak ada salah satu orang di antara kita, yaitu Abang Evanson. Abang Evanson, boleh dong kenalan? Bang Evanson ini Kepala Divisi MKI dari GNB Komisaris. Orang di balik diskusi kita, orang di balik player-player keren yang ada di Instagram GNB Komisaris. Silakan Evan, kenalin diri dong. Ya Bang, makasih Bang. Oke teman-teman, kemudian layar dulu. Oke, semua bisa dengar? Baik. Bisa Perkenalkan, Bang. nama saya Evanson. Perkenalkan, nama saya Evanson Siotang. Udah semester, jadi bilang semester sama kayak semester Abdul. Terima kasih buat teman-teman yang udah luangin waktu ikut di diskusi online kita kali ini. Maaf jika ada kesalahan, kekurangan kami dalam diskusi online ini. Kami harap diskusi ini bermanfaat bagi kita semua untuk mempersiapkan diri mendaftar ke beasiswa Bank Indonesia tahun 2020 ini. Oke, buat teman-teman stay health, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak. Buat yang puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Tips dari saya untuk mendaftar beasiswa, kalau pengalaman saya sih, kita harus punya tujuan. Tujuan kita mendaftar beasiswa, tujuan kita kuliah. Dengan mengetahui itu,
itu menjadi trik buat kalian untuk bisa masuk ke diterima beasiswa Bank Indonesia. Itu sih pengalaman saya. Kita harus tahu tujuan kita kuliah, tujuan kita menerima beasiswa. Mungkin itu aja Bang Maraman, kawan-kawan. Oke semua, stay healthy. Oke, katanya Bang Evan hadiah nih. Punya challenge nih untuk dari MKI. Boleh disampaikan Bang Evan? Kenapa? Katanya Bang Evan punya challenge nih untuk peserta diskusi hari ini. Kurang jelas dulu. Oke, nah kemarin waktu di belakang layar kita katanya Bang Evan punya challenge nih, challenge testimoni. Gimana tuh Bang Evan? Oh, tunggu bentar ya. Jadi teman-teman, sesudah diskusi ini, Bang Evan awalnya itu mau minta testimoni. Nah, testimoni nanti bakal ditampilkan sama dia, itu apa-apa aja kan. Nah, jadi kalau kalian menjalankan testimoni ini, kalian yang beruntung bakal dapat, ya, bakal dapat saldo OVO nilai lumayan gede, bisa beli captain dan beli roti Brito. Jadi kalau kalian ikutin rulesnya, kalau kalian bakal jalankan ininya, challenge-nya kalian bakal menjadi salah satu yang beruntung untuk dapatkan saldo itu. Jadi buat kalian teman-teman kreatif mungkin challenge yang bakal dikasih mengenai testimoni. Dan juga buat teman-teman yang tadi nanya dan aktif juga itu bakal dapat hadiah dari Bang Rahman, itu ada buku. Dan itu juga aku juga bakal kasih juga sedikit Dan komentar, challenge sudah ada di komentar. Oke, saya di komentar. Aku juga selain itu dari Bang Rahman buku, aku juga ada sedikit rezeki dan untuk bagi kepada kalian yang beruntung juga nantinya. Aku bakal pilih, besok bakal diberikan di grup. Jadi untuk kalian jangan keluar dari grup, stay di grup. Ketika udah menemukan dan ketika kami sudah bilang bubar, maka baru kalian boleh dari grup. Oke? Dibaca teman-teman kalau untuk challenge-nya itu ada challenge dari Evan, yaitu posting foto kamu di feed dan story Instagram selama mengikuti diskusi. Screenshot maupun foto lainnya menunjukkan kamu sedang mengikuti diskusi online, tips dan trik gitu lolos beasiswa Bank Indonesia. Sertakan caption menarik dan tag serta hashtag di postingannya. Nah, ini bisa kalian capture, ya kan? Bisa kalian capture hashtagnya apa-apa aja di postingan. Nanti bakal dikirim juga ke grup kalian yang udah dibuat kemarin. Cuma di sini menyayangkan sedikit ya, karena di grup itu ada sekitar 68 orang kalau nggak salah. 60-an orang, tapi yang join cuma sekitar 20 orang doang. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Mudah-mudahan kalian yang join 20-30 ini, mudah-mudahan kalian bakal lulus di beasiswa DI tahun 2020. Amin. Amin. Oke, teman-teman, apakah udah di-capture mengenai challenge-nya? Sudah Bang. Oke. Satu-satu dong, aku mau lihat wajah kalian masing-masing. Yang pertama Adinda, boleh? Soalnya tadi nggak ada nampilin muka di layar ya. Siapa duluan? Halo Adinda Anda Restasi Kombi. Adinda. Halo Andi. Tahu aja kok Idul. Ya. Udah gue pin ini. Selanjutnya, oke, kita nunggu Adinda. Selanjutnya Bulan. Hai Bulan. Halo Bulan. Hai Bang. Bulan kok muncul sore-sore? Mana nih wajah Bulan? Boleh ditunjukin dong. Aduh Bang, malu. Oke, Bulan dari fakultas apa? Fakultas Ekonomi Bang. Oke, nah ini buat teman-teman yang dari Fakultas Ekonomi, ini ada Bulan nih. Bulan ini juga peserta janji tahun semalam, janji 6. Kalau ini berkesempatan untuk coba beasiswa lagi.
Selanjutnya Erna. Hai Erna. Oke, bukan boleh dimatikan kameranya. Hai Erna. Hai Bang. Hai, aduh, Erna ini dari USU, ya kan? Ya, oke Erna, boleh dikenalin dong Erna dari mana, kelas berapa? Kan, namaku Ernanti dari Angkat. Aku dari Ilmu Komunikasi Stambuk 2017 dari USU. Wow, salam kenal Erna. Oke Bang, salam kenal. Salam kenal Erna. Hai Erna. Kita banyak nanya nih. Halo Shirley. Halo Bang. Halo. Nah, boleh dong sama Shirley. Halo, namaku Girly. Aku anak Fakultas Hukum USU. Aku sekarang semester 6, gitu Bang. Sebentar, kamu udah 17 juga ya. Halo, salam kenal Girly. Selanjutnya Ida Safitri, ya. Aduh, doginya ribut. Hai Ida Hai Safitri. Desa Fitri. Halo Bang. Oke, hidupannya ya. Oke. Boleh perkenalan dulu. Halo Bang, perkenalkan nama saya Ida Safitri dari Fakultas Ekonomi. Dari fakultas mana? Fakultas Ekonomi, Bang. Tambuk 2017 atau 18? Stambuk 2017, Bang. 2017. Oke, salam kenal Ida. Iya, Bang. Berikutnya Maria, boleh? Halo Bang. Halo Maria. Boleh kenalan dulu Maria? Saya Maria Kristina dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian, Bang. Oke. Tambuk apa Maria? Stambuk 2018, Bang. 2018. Oke, berarti kalau tahun ini belum rezeki, tahun depan sih kita coba ya Maria, workout. Amin, Bang. Oke, mudah-mudahan tahun ini sih. Amin. Oke, selanjutnya kita ada Ortela Nuraina. Tadi belum kenalan dari fakultas mana dan kampus berapa. Hai Ortela. Hai Bang. Boleh dihidupkan kameranya Ortela? Nggak boleh. Nggak hidupkan boleh Bang. Kenapa? Malu. Waduh, jangan malu-malu kalau jadi anak gitu, kita nggak perlu malu-malu. Harus kerja, harus terbuka sama orang lain. Kenapa Ortela pakai hijab? Apa? Ortela nggak pakai hijab? Iya Bang. Tuh kenapa nggak dipakai hijabnya? Padahal kan bisa dikasih tahu kalau pakai pakaian sopan, kalau aku kamera terus. Oke, Ortela dari fakultas Ortela apa? Komunikasi Bang Fisip. Oh, kan juga ternyata. Kamu berapa Ortela? 18 Bang. 18. Oke, semangat ya Ortela ya. Iya Bang, makasih. Next selanjutnya ada Nur Rahmi Atisia. Iya, Bang. Boleh kenalan dulu Rahmi. Iya, halo teman-teman abang-abang kakak semuanya. Perkenalkan nama aku Nora Mekilia, aku dari Ilmu Komunikasi Fisip USU. Salam kenal semuanya. Salam kenal Rahmi. Semoga sukses ya. Amin, amin Bang. Oke, next terakhir, ada dua lagi. Ada Ruth Dewi F. Sinambela. Hai Dewi.
Ruth atau Dewi panggilannya? Halo Ruth, Dewi, F. Sinamela. Halo, nggak ada ya? Berikutnya ada Yola Yunda. Hai Yola. Halo Yola Yunda. Wah, sayang sekali ya kita kenal sama Yola dan juga Halo Bang. Halo Yola, boleh kenalan dulu dong Yola dari Fakultas mana tentang Halo semuanya, kenalin nama aku Yola Ayunda, aku dari Kesejahteraan Sosial Visi Khusus Tambuk 18. Halo Yola, salam kenal. Semoga sukses ya tahun ini. Amin. Sudah semua ya tadi, walaupun ada Ruth dan juga Adinda yang tidak bisa tapi setidaknya kita bisa kenalan dari. Oke Adinda. Hai Adinda. Halo Bang. Kemana aja Adinda? Kuliah ya? Tadi dipanggil orang tua sebentar. Oh gitu. Boleh dong Adinda, kita kenalan. Oke. Halo teman-teman semua. Nama saya Adinda Andaresta, saya dari Akuntansi 2017. Wow, Akuntansi 2017. Oke, semangat ya Adinda untuk ikut episode selanjutnya. Ya, terima kasih Bang. Semangat juga. Oke, Riris ada. Halo Riris. Ya, halo Abdul. Udah selesai. Udah selesai Olga. Lagi nari Eris. Ada sedikit gangguan bis. Tingkat sih. Sekali lagi terima kasih untuk kita semua, khususnya untuk dua pemateri yang luar biasa, khusus untuk Bang Abdul dan Bang Rahman. Karena udah banyak berbincang-bincang, langsung aja kira-kira Bang Rahman dan Bang Abdul lah udah mau kasih closing statement juga. Abang ada sedikit, abang ngasih closing statementnya dikit aja. Teman-teman semua tetap semangat, tetap yakin sama apa yang kalian lakuin, tetap mengikuti peraturan pemerintah, ikutin social distancing, jangan kemana-mana, di rumah aja. Kita harap semoga corona ini cepat kelar. Dan untuk pemberitahuan segala sesuatu tentang beasiswa Bank Indonesia yang kalian belum tahu, boleh ditanya di grup. Dan kalau misalnya kalau belum jelas juga, kalian bisa boleh PC abang atau PC teman-teman Genbi yang lain, begitu. Intinya tetap semangat. Terima kasih. Dari aku, kenapa tahu kau Pak? Suara motor si Riris lucu. Oke, kalau dari aku, Rahman udah nyampein tentang himbauan stay safe at home. Kalau aku sih, aku lebih kayak ke Bank Indonesia, siswa Bank Indonesia-nya. Jadi lakukan yang baik untuk semua persiapan, baik itu cuma sekedar berkas atau di penampilan. Karena walaupun kita cuma sekedar berkas aja, tapi dari berkas itu juga bisa dilihat bagaimana niat kalian untuk mencoba beasiswa atau enggak. Dan selanjutnya juga tampilkan yang terbaik, lakukan yang baik, jangan batasi kalian untuk melakukan hal-hal positif. Kalaupun kalian tidak bisa terima di Genbi, walaupun kalian memiliki niat yang baik untuk membangun masyarakat, tapi kalian belum diterima di Indonesia untuk mahasiswanya, tapi jangan tetap sebar kegiatan positif, tetap sebar hal-hal positif, platform-platform yang lain. Jangan berhenti hanya gara-gara tak lulus beasiswa Bank Indonesia. Tetap lakukan dan jadilah orang-orang baik ada di masyarakat. Itu aja. Kembali ke Riri. Terima kasih Bang Abdul. Kemudian Bang Evanson boleh memberikan closing statement. Silakan untuk Bang Evanson.
Tadi mungkin beberapa udah aku sampein. Buat teman-teman yang berjuang mungkin untuk mendapatkan beasiswa BI, lakukanlah dengan jujur. Dan memang jika belum mempunyai kesempatan, bersyukurlah karena diberi kesempatan untuk mencoba beasiswa Bank Indonesia. Dan jangan pernah menyerah untuk mencobanya. Kayak sebenarnya saya sih sudah 2 kali coba beasiswa, yang kedua kali ini baru bisa masuk di semester 6 kemarin. Jadi intinya jujur, jangan pernah menyerah, dan stay healthy. Mungkin itu aja. IG saya perlu nggak promosi? Promosi nanti di grup aja, Bang. Oh, ya udahlah. Mungkin untuk foto-fotonya boleh disampaikan juga bagi depan. Kenapa? Kenapa tadi? Chris. Tentang lombanya, Pan, lombanya bakal kayak mana, terus mau ngapain gitu, diceritain dikit aja. Lomba mengenai apa tadi ya? Challenge tadi ya, Bang? Yeah. Challenge tadi. Nah, tadi udah beberapa disampaikan oleh Dul. Mau kita ada challenge posting foto di feed story Instagram. Kalau mengikuti diskusi tadi, baik itu screenshot maupun foto lainnya yang menunjuk kamu sedang mengikuti diskusi online tips trik jitu lulus beasiswa Bank Indonesia. Nah, sertakan caption menarik, tag serta beri hashtag di postingan kamu ya. Jangan lupa follow GNB Sumu di follow, GNB Komisaris Rusuh, sama Instagram. Materi juga, dan host kita di sini Riani. Oke, ikuti ya sesuai di chat. Oh ya, nanti kalau yang menang Abang Bun dari via PC WhatsApp ya, yang untuk bukunya. Iya. Nanti bukunya Abang kasih ke kalian. Oke, Riz. Oke, terima kasih untuk Bang Rahma, Bang Abdul dan Evan dan teman-teman sekalian. Mungkin sampai sini aja diskusi kita untuk mendapatkan tips itu untuk lulus beasiswa Bank Indonesia. Semoga sehat selalu untuk teman-teman sekalian. Tetap social distancing, tetap physical distancing, dan tetap di rumah aja. Jangan lupa cuci tangan dan jaga kebersihan. Terima kasih kami dari GNB Komisariat Universitas Sumatera Utara. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Saya selaku moderator Indriani juga mohon maaf kalau banyak ya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.